Lalu apa yang didefinisikan sebagai listrik 2.0 atau listrik generasi kedua? Jadi ketika kita bicara listrik 1.0, kita bicara teknologi disruptif, kita bicara 2.0 juga kita bicara teknologi disruptif, yaitu ketika terjadi ada yang namanya current war antara Thomas Alva Edison yang mensponsori atau mempromosikan listrik arus searah atau DC dengan alternatif yang lain, yaitu listrik arus bolak-balik atau alternating current atau AC yang dipelopori atau digawangi oleh penemu juga Nikola Tesla. Nah, pada perkembangannya ini terjadi tahun 1890-an. Nah, pada perkembangannya ternyata didukung oleh satu teknologi juga yang pada saat itu juga bersifat disruptif, yaitu transformer atau trafo. Trafo ini memungkinkan adanya perubahan tegangan, baik ditingkatkan atau di step up atau step down, ditingkatkan atau dikurangi, sehingga sistem tenaga listrik menjadi lebih fleksibel ketika dia harus dibangkitkan sampai disalurkan ke pelanggan. Jadi dengan listrik arus bolak-balik ini yang akhirnya memenangi pertarungan dengan listrik arus searah di tahun 1890-an, maka dengan bantuan diantaranya komponen trafo, maka dimungkinkan membuat suatu jaringan listrik yang besar yang akibat fleksibilitas atau karena fleksibilitas dari tegangan, maka lebih fleksibel atau efisien ketika kita bisa membangkitkan listrik arus bolak-balik di pembangkit listrik dengan tegangan-tegangan tertentu, misalnya beberapa kilovolt atau beberapa puluh kilovolt, sehingga dia lebih efisien. Dan kemudian tegangan pun bisa dinaikkan ke level yang lebih tinggi sehingga bisa ditransmisikan untuk jarak jauh. Karena untuk daya yang sama, ketika tegangannya ditinggikan, maka arusnya relatif lebih kecil, sehingga kemudian bisa membuat desain dari konduktor transmisi untuk jarak jauh dan daya besar lebih efisien. Kemudian adanya trafo juga bisa menurunkan tegangannya, sehingga kemudian tegangan rendah ini bisa digunakan untuk dikonsumsi oleh konsumen listrik di rumah-rumah. Nah, dengan tegangan rendah itu konsumen bisa relatif lebih aman, kemudian juga perangkat listrik bisa didesain dengan lebih praktis, lebih cost efektif atau biayanya efektif. Nah, perbedaan tegangan ini juga membuat sistem fleksibel untuk disambung-sambungkan, diinterkoneksikan dengan sistem lain pada tegangan-tegangan yang berbeda-beda. Jadi, salah satu kemudian kelebihan atau kemudian menjadi ciri khas dari listrik generasi kedua atau listrik 2.0 ini adalah interkoneksi antara segmen-segmen listrik di mana ada pembangkit dan beban-bebannya. Karena dengan menghubungkan segmen-segmen tadi, maka karakter listrik 2.0 menjadi karakter listrik jaringan listrik yang terinterkoneksi. Tidak lagi terdistribusi atau beroperasi pada island operation sebagaimana listrik 1.0. Jadi listrik 2.0 key parameternya adalah interkoneksi, sehingga pembangkit bisa fleksibel mensuplai beban di berbagai segmen, tidak hanya di segmen dia, dan sebaliknya juga beban bisa disuplai dari pembangkit di segmen lain. Nah, ini berkembang pesat, termasuk yang misalnya di Indonesia pun di sistem Jawa Bali, sistem interkoneksi ini sudah lama terjadi. Jadi pembangkit lebih fleksibel dari Jawa Barat dan Jawa Timur, itu bisa mengcover beban yang praktis tersebar di sepanjang Jawa dan Bali, dan juga pembangkit-pembangkit ini bisa saling mengisi secara fleksibel. Nah, inilah kemudian menjadi karakter listrik 2.0, yaitu dengan adanya interkoneksi, maka yang terjadi adalah pembangkit-pembangkit itu kemudian terkumpul menjadi pembangkit-pembangkit yang berskala besar dan terinterkoneksi dalam satu jaringan transmisi dan distribusi raksasa
yang mencakup wilayah sangat luas. Bebannya bisa macam-macam, bisa rumah tangga, bisa bisnis, bisa industri, tapi yang jelas ada satu jaringan transmisi dan distribusi yang menghubungkan antara pembangkit-pembangkit skala besar yang lebih baik secara skala ekonomi dengan pelanggan-pelanggan yang beraneka ragam. Bagaimana model bisnisnya? Model bisnis listrik 2.0 ini kemudian menjadi lebih, dalam tanda kutip, lebih terpusat dibanding listrik 1.0, di mana model bisnis 2.0 ini customer itu harus atau hanya bisa berhubungan dengan satu perusahaan interkoneksi besar yang juga seringkali mencakup dari pembangkit ke transmisi ke distribusi ketika pelanggan atau customer ingin memperoleh suplai listrik. Jadi sekali lagi, listrik tetap ada suatu produk yang customer hanya bisa akses melalui satu tembok, dan di tembok itu sekarang bukan seperti listrik 1.0 di mana ada beberapa perusahaan lokal dan hanya customer lokal yang bisa dilayani, tetapi di sini adalah customer di satu region atau satu negara bahkan itu hanya bisa memperoleh listrik dengan berhubungan kepada satu perusahaan penyedia listrik yang besar. Jadi ini model bisnis listrik 2.0 karena dari sisi teknis listrik 2.0 sendiri yang sifatnya memang interkoneksi dengan jaringan transmisi distribusi yang dikuasai oleh satu entitas. Nah, jadi biasanya pelanggan itu tidak mempunyai pilihan untuk listrik selain daripada mengakses kepada satu perusahaan besar yang memang menyediakan listrik secara skala nasional misalkan. Jadi itulah kurang lebih tentang listrik 2.0.